Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniswah Utami dan teman saya Sekar Aromela Sani. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang metabolisme lemak atau lipid. Pengertian lemak. Lemak adalah senyawa heterogen atau molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam pelarut-pelarut organik seperti ether, kloroform, atau benzol. Lemak merupakan semua bahan-bahan yang dapat diekstraksi dengan ether dari makanan atau jaringan. Mempunyai C dan H lebih banyak dibandingkan dengan O, mempunyai nilai energi yang tinggi karena mengandung lebih banyak C dan H yang dapat dibakar menjadi CO2 dan H2O. Jenis-jenis lemak. Jenis-jenis lemak itu ada 4. Yang pertama asam lemak, yang kedua gliserida, 3 lemak kompleks, dan yang keempat non-gliserida. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Adapun rumus umum dari asam lemak adalah CH3 dalam kurung CH2 NCOOH atau CnH2n plus 1 min COOH. Rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Ada 2 macam asam lemak, yaitu asam lemak jenuh atau saturated fatty acid. Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap. Dan asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid. Asam lemak ini memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Berdasarkan kejenuhannya, asam lemak terbagi atas 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, misalnya mentega. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak goreng. Sifat asam lemak. Yang pertama, panjang rantai atom C meningkatkan titik cair. Yang kedua, ikatan tak jenuh menurunkan titik cair. Titik cair atau TM dibagi menjadi 3. Yang pertama, asam stearet C18 jenuh 69,6 derajat Celcius. Yang kedua, asam oleat C18 tak jenuh 13,4 derajat Celcius. Yang ketiga, asam palmitate C16 jenuh 63,1 derajat Celcius. Selanjutnya, asam lemak esensial dibagi menjadi 2, yaitu linolat dan linolenat. Gliserida. Gliserida netral atau lemak netral adalah ester di antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi yang berupa lemak atau minyak. Gliserida netral terbagi 3, yaitu yang pertama monogliserida, yang kedua digliserida, yang ketiga trigliserida. Fosfogliserida atau fosfolipid adalah lipid yang mengandung gugus fosfat. Fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfogliserida adalah sebagai komponen penyusun membran sel dan sebagai agen emulsi. Lipid kompleks. Lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein terbagi menjadi 4. Yang pertama, kilomikron. Yang kedua, VLDL atau Very Low Density Lipoproteins. Yang ketiga, LDL atau Low Density Lipoproteins. Yang keempat, HDL atau High Density Lipoproteins. Glikolipid yaitu kelompok lipid yang mengandung asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat. Lipid non-gliserida. Lipid non-gliserida yaitu asam lemak yang bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Lipid non-gliserida terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama sphingolipid, yang kedua kolesterol, yang ketiga steroid, yang keempat malam atau lilin waxes. Yang kesatu, sphingolipid adalah sebuah kelompok lipid yang banyak ditemukan pada membran eukariot.
Pada manusia, konsentrasinya yang tertinggi terdapat di jaringan saraf sistem saraf pusat, khususnya di zat putih pada otak. Yang kedua, kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Kolesterol juga merupakan jenis khusus lipid yang disebut steroid. Yang ketiga, steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpene atau squalene. Steroid juga merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar serana jenuh dengan 17 atom karbon dan 4 cincin. Yang keempat, malam atau lilin waxes adalah suatu zat padat yang diproduksi secara alami. Dalam istilah sehari-hari, orang menamakannya lilin. Lilin sendiri memang dapat menggunakan malam sebagai bahan bakarnya. Kebanyakan malam diperoleh dari ekskresi tumbuh-tumbuhan berupa damar atau resin. Sumber dan fungsi lemak. Sumber lemak. Berdasarkan asalnya, sumber lemak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, lemak yang berasal dari tumbuhan atau lemak nabati. Beberapa bahan yang mengandung lemak nabati adalah kelapa, kemiri, zaitun, kacang tanah, mentega, kedelai, dan lain-lainnya. Yang kedua, lemak yang berasal dari hewan atau lemak hewani. Beberapa bahan yang mengandung lemak hewani adalah daging, keju, susu, ikan segar, telur, dan lain-lain. Fungsi lemak. Banyaknya lemak yang dibutuhkan oleh tubuh manusia umumnya berbeda-beda, tetapi umumnya berkisar antara 0,5 sampai 1 gram lemak per 1 kg berat badan per hari. Orang yang tinggal di daerah bersuhu dingin dan orang yang bekerja berat membutuhkan lemak lebih banyak. Di dalam tubuh kita, lemak mempunyai beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, sebagai pelindung alat-alat tubuh vital atau antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak. Yang keempat, sebagai penghasil energi tertinggi. Yang kelima, penahan rasa lapar karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Yang keenam, sebagai salah satu bahan penyusun membran sel. Yang ketujuh, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol. Yang kedelapan, sebagai salah satu bahan penyusun empedu, asam folat atau di dalam hati, dan hormon seks, khususnya untuk kolesterol, pembawa zat-zat makan esensial. Proses pencernaan lemak dalam tubuh. Proses pencernaan sudah dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut. Saat mengunyah, gigi akan menggiling makanan dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Kelenjar pada lidah akan menghasilkan enzim lipase, yaitu enzim yang memecah lemak, di mana enzim tersebut dan air liur akan melumatkan makanan agar lebih mudah ditelan. Makanan yang telah lumat kemudian melewati kerongkongan di mana terdapat gerakan meremas, yaitu otot-otot kerongkongan bergerak terus untuk mendorong makanan sampai masuk ke dalam lambung. Lemak keluar dari lambung masuk ke dalam usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Hormon kolesistokinin menyebabkan kantong empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum, yaitu usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu yang memegang peranan penting dalam mengemulsikan lemak. Emulsi lemak merupakan pemecahan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran lebih kecil. Ukuran lemak yang lebih kecil atau trigliserida yang teremulsi akan memudahkan hidrolisis lemak oleh lipase yang dihasilkan dari pankreas. Proses metabolisme lemak.
Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Proses metabolisme lipid atau lemak terdapat dalam semua bagian tubuh manusia, terutama dalam otak. Lipid atau lemak mempunyai peran yang sangat penting dalam proses metabolisme secara umum. Beberapa peranan biologi dari lipid sebagai berikut. Yang pertama, sebagai komponen struktur membran. Yang kedua, sebagai lapisan pelindung pada beberapa jasad. Yang ketiga, sebagai bentuk energi cadangan. Yang keempat, sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Yang kelima, sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata dan cara penyampaian materi. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.